Nunggu siapa? Nunggu Bos Dwi. Nunggu Bos Dwi. Agak telat ini. Panitianya gimana ini? Makan, Pak. Iya, Bang. Yul, Pak Engki. Bapak Ari. Owi. Wah, ada yang motor kan? Saya baru mau motor. Ayo. Udah. Sekarang kita masih ada di rest area Ciawi. Habis ini kita lanjut lagi. Kita tunggu. Oke. Kunci jangan-jangan ini. Iya. Ini beli. Semori. Semori pai. Dia campuran kayak berry. Iya, ada berry. berry-nya. Nah, itu yang hitamnya itu manis. Kayaknya buah ini kali buah kada. Dari. Ini cokobar. Kalau ini kan macam Semori. Semori pai. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji Allah SWT. Kita pada siang hari ini sudah nyampe di Villa Tamara dengan selamat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, yang kedua pasangan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah nanti semoga dengan acara kita pada siang hari ini sampai besok pagi kita bisa menikmati acaranya dan juga ada hal-hal yang positif yang kita bawa ketika kita balik bekerja lagi. Mungkin itu aja pembukaan, kemudian sebelum kita makan mungkin ada yang lain Pak Engki silakan. Susunan acara mungkin Pak. Susunan acara di mana? Jangan macam-macam, ada anggota. Yang mana? Yang mana? Ini anggota. Ini yang terbaik ini. Anggota koperasi. Koperasi Astra. Ini makanan yang anggota ya. Ini makanan yang anggota. Untung nggak ada orang koperasi Astra. Kita duduk belakang. Usually Indonesian call. This is also guava, but guava only. Oke, kali ini kita akan coba trek baru, yaitu trek kita ngelewatin jalur-jalur jalan kaki ke arah Gunung Mas. Di Gunung Mas nanti kita coba kita lihat ada apa di sana. Oke, lanjutkan. Ini anggota mana? Anggota mana? Anggota mana? Anggota koperasi. Isak. Asik. Bang Surya ntar
さあみんな食べてさてなんか焼き鳥みたいです。あ、肉団子のスープです。醤油みたいですよ、それ。みたい。はい、じゃあ。Dari seksi purchasing, akhirnya kita sampai pada acara puncak pada hari ini. Yang sebelumnya kita tadi sudah melakukan kegiatan trekking ya, mini trekking tepatnya ke Gunung Mas. Lalu kita sempat foto-foto sampai tiba saatnya kita di acara puncak, yaitu untuk training dan pembagian toples ya. Untuk membersihkan waktu, mungkin nanti langsung kita panggilkan sambutan dari pimpinan kerja. Untuk pertama kita panggilkan untuk Mr. Simurasan. Mr. Simurasan. 今日も一日楽しい時間を過ごさせてもらいましたけども、これはねトレーニングしなきゃいけないと思います。締めるときは締めて。しっかり皆さん勉強していただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。Ya, selamat malam semuanya. Untuk hari ini kita telah melewati waktu yang menyenangkan ya. Jadi terus di hari ini juga kita berkesempatan untuk mendapatkan training. Jadi minta tolong ke rekan-rekan semuanya untuk training hari ini didapatkan belajar gitu, jadi nanti ke depannya kita bisa setelah ya. Terima kasih untuk si pemerasan atas sambutannya. Berikutnya kita pengenkan dari pimpinan kerja berikutnya itu Pak Hengki. Kami silakan. Oke, selamat malam. Kayaknya pada tegang nih gara-gara ngeliat trainingnya Pak Mamun nih kayaknya nih. Makanya pada waduh training lagi. Mamun pasti ada pertanyaan nih, nggak bisa jawab, bisa repot nih kayaknya nih. Tegang dah. Mun, kayaknya pada tegang nih Mun. Gara-gara ngeliat training lu nih Mun. Upload lu siapin tuh upload. Makanya jangan pada tegang nih. Ini berapa Mun? Berapa itu? 5 kali 1000, 5.000. Pegang
Oke, biar nggak tegang kita yel-yel dulu ya. Yel-yel akan dipimpin oleh Pak Yusman. Paten. Nah, gimana yel-yelnya? Paten. Yel-yelnya gini nih, yel-yelnya. Yel-yelnya 1, 2, 3. Paten. Paten. Gitu ya. Oke. Coba trial dulu trial. Kalau saya bilang paten langsung Pak. Tadi gimana sih? Balapannya tuh. Kayak contohin malah lupa. Ya, trial dulu nih. Kamera udah. Paten. Sekali lagi, Pak. Kan itu Pak Yusman. Nanti dipimpin oleh Pak Yusman. Oke, try lagi sekali lagi ya. Ya, dimulai. Paten. Tiga kali aja Kak. 3 kali kurang kompak. Sekali lagi. Paten. Oke. Kasih Pak Yusman. Asik. Tadi videonya Pak Yusman udah pada lihat loh di HP. Pak Yusmannya belum lihat ya? Dia belum tahu. Ya udah. Parah di desa. Selamat malam. Mari kita yel paten. Hitungan kita 3 kita mulai. 1, 2, 3. Paten. Terima kasih. Oke, akhirnya kita punya yel-yel. Ya, untuk pada kesempatan malam ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya sehingga bisa datang di acara Patens. Ini judulnya itu bahasa Inggrisnya saya susah bacanya. Bahasa Inggrisnya kalau dibaca apa sih? Carving memories, building the future. Nah, panjangannya apa tuh artinya itu bahasa Indonesia? Artinya mengukir kenangan, membangun masa depan. Artinya kita harus mengukir kenangan untuk membangun masa depan ya. Masa depan tentunya yang lebih baik. Ya, jadi pada kesempatan malam ini semoga kita semua bisa menikmati acaranya. Terus juga ketika nanti ada training kita ambil hikmahnya yang positif-positifnya. Terus juga ketika training kita nikmati training. Kalau bisa nanti ketika training saya berharap nanti kan ada trainernya nih, ada Pak Hartono, ada Pak Makmun. Itu kita jangan dengerin. Jadi, kita jangan dengerin saja. Kita jangan mendengarkan saja. Takut salah persepsi. Kita jangan mendengarkan saja. Tetapi kalau bisa, ini udah disiapin nih pertanyaan-pertanyaan nih buat Pak Makmun. Jadi kita harus tanya, kita banyakin pertanyaan sebelum dijawab, sebelum kita ditanya sama trainernya. Jadi kalau bisa kita tanya duluan, sampai trainernya nggak bisa jawab pokoknya, gitu ya. Gitu, jadi jangan lupa masing-masing siapin nih satu pertanyaan yang susah-susah, yang seru-seru. Pertanyaannya kalau bisa yang nyeleneh lah, jangan yang biasa-biasa aja, yang kira-kira Pak Makmun jawabnya dia bakal bingung nih. Nah, untuk pada kesempatan tadi sore juga kita udah sama-sama, kita udah trekking ke sana juga udah kelihatan kompaknya, walaupun lumayan juga ternyata pegel juga ya kakinya ya. Jadi mungkin ntar malam tidurnya bisa rada nyenyak lah, ya kan? Kalau yang kabar dekat-dekat Pak Makmun jangan terlalu ini. Dari materi nanti disampaikan ada pertanyaan yang akan ditanyakan dan berhadiah. Tuh, jadi ada hadiahnya gitu. Jadi teman-teman di saat nanti para pemberi materi sedang menerangkan harap untuk disimak dan diingat-ingat materi yang disampaikannya agar nanti kalau ada
kuis terkait dengan materi tersebut bisa menjawab dan mendapatkan hadiahnya. Ya, semangat semuanya kan ya. Untuk teknis nanti memberi materinya akan disampaikan oleh Pak Ilyas ya, Pak Ilyas. Materi mancing. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit sambutan dari saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Cuma Mulasan serta istri bisa berkesempatan hadir bersama kita berbagi memori ini gitu kan. Semoga bisa dikenang sampai nanti pun kalau kembali ke Jepang bisa dikenang. Terus nanti juga terima kasih kepada panitia yang kemarin udah 2 kali survei juga untuk memastikan acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, untuk biar kita bisa bersenang-senang gitu ya. Ya, terima kasih semuanya dan juga ke semua kawan-kawan yang berkesempatan hadir hari ini. Nah, yang untuk yang teman-teman yang belum bisa hadir mungkin acara berikutnya kita bisa datang bersama-sama gitu. Jadi nggak ada yang ikut dan next ya, yang mungkin bisa lebih bergembira lagi. Ya, sebenarnya sih hari ini saya mau membawakan materi motivasi. Nah, cuma kemarin aku lihat motivasi Pak Mamun udah ada presentasi Pak Mamun ada motivasi juga tuh di dalamnya. Makanya ya udah nanti dijelasin Pak Mamun aja. Nah, kita seperti itu. Nanti bisa dilihat soalnya panjang sekali. Takutnya nanti jadwal main gape kita berkurang gitu. Nah, makanya nanti kita serahkan ke Pak Mamun dan Pak Alfonso. Ya, paling saya itu aja. Mungkin kita di tempat orang tetap jaga kesopanan, jaga kata-kata, jangan terlalu kencang ketawanya. Yang paling dekat saya namanya. Ya, semoga kita nanti acara tetap lancar. Besok bisa kembali lagi dengan sehat walafiat dan besok bekerja lagi dengan lebih semangat lagi. Ya, terima kasih semuanya telah hadir acara ini. Nanti kita coba simak latihan terbaik dari Pak Mamun nih. Kita ada tangan dari India sebenarnya, dari Sri Siti, dari daerah Sri Siti, dari Mamun Khan. Ya, paling ini saya itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Isa. Terima kasih Pak Isa atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi training ya, di mana tadi sudah diinformasikan ya dari Pak Hengki dan Pak Isa. Oh ya, mohon maaf sebelum dimulai presentasinya, untuk ISO 14001 ini trainingnya agak khusus ya. Nanti setelah training ini akan diadakan free test. Jadi nanti akan dibagikan link untuk mengisi soal dari materi yang disampaikan kali ini oleh Bapak Mamun. Oleh karena itu, mohon rekan-rekan semua bisa memperhatikan materinya secara baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya pimpinan kerja dan panitia memberikan waktu kepada saya untuk manajemen sistem atau manajemen lingkungan ya, yang mana suatu sistem yang ada di Nippon Seiki yang harus terus dilakukan ya. Saya jauh-jauh dari Cikarang untuk memberi materi. Seharusnya saya memberi materi itu 50 menit. Tadi Mak yang komplain, Pak kita kan mau senang-senang katanya. Oh, ada training sistem, ada sistem 2001, kan lo pusing. Makanya dari 50 menit saya potong jadi 5 menit. Plus tidak ada tanya jawab. Hanya saja saya yang akan bertanya. Tapi pertanyaan saya mengandung hadiah. Hadiahnya ada 5
amplop ya. Ya. Isinya lumayan tebal ini. Yang 4 zo. Alhamdulillah ada semua kemudahan. Ada amplopnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya cuma mereview aja, menyegarkan yang namanya ISO 14001, yang mana ISO 14001 itu sistem yang mengatur lingkungan. Ya, teman-teman pernah di training tentang ISO 14001 siapa? Siapa? Pak Tono pernah? Pernah ya? Pak Tono pernah katanya, yang lain belum pernah. Pertanyaan masih ada 4. Ini training nggak sih? Angkatannya mau senang-senang apa ya? Saya tuh training di oleh TMS itu selama 50 menit itu ngebul ya. Makanya saya nggak mau teman-teman itu ngebul. Masa sih? Coba Dapat amplop. di sini ada kata-kata mulailah dari hal kecil yang bisa kita lakukan untuk lingkungan. Ya, contohnya berhemat tentang air segala macam, tentang pembuang sampah, gitu kan. Yang saya mau ingatkan untuk menunjuk tentang lingkungan ini cuma ada 3 hal tentang sistem, air, dan sampah. Ya. Sistem adalah aturan baku yang mana personal ya mengerjakan suatu pekerjaan untuk memperkecil salah atau tidak sama sekali. Ingat, sistem adalah aturan baku personal untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan ya meminimalkan kesalahan atau tidak sama sekali. Paham ya? Boleh? Terus. Gambar kotaknya. Terkait sistem ISO 14001 organisasinya itu PCR itu di IC-nya itu dipegang oleh Ibu Yosi. Ya kalau nanti pengen bertanya Ibu Yosi aja dari saya. Ya Ibu Yosi bisa menjelaskan. Kedua saya ya kan. Gak ada guna ya. Maaf kalau agak sedikit agak apa ya saya pakai gitu request kali mak saya juga seperti itu nanti tegang seperti yang ngecek bisik order nanti pada semua ada Reza Rita ada jadi organisasi yang di PIC PJ Ibu Yosi sama saya PIC-nya dan manajemen sistemnya TMS dan manajemen puncaknya itu presiden direktur. Benar nggak sih? Benar ya benar. Ya. Kecuali Ibu Yosi. Ya. Jadi manajemen puncaknya itu presiden direktur. Ingat. Ya, kita bicara terkait
air. Ya. Siapa tadi yang cuci kaki di sungai itu? Hengki. Tahu nggak Pak, di atas itu ada WC Pak? Terkait ya. Ini gambaran manusia, bukan kita ya, kita masih alhamdulillah nggak ada kota. Gambaran manusia pada tahun 2070, yang mana seseorang yang berusia 50 tahun seperti umurnya 85 tahun, ya, karena kekurangan air untuk minum, ya, dengan ginjal. Tapi kalau sekarang banyak juga, walaupun air banyak kena ginjal karena kurang minum. Ada nggak? Ada. Makanya minum terus, ya, bukan minum Paisak ya. Ya, seperti ini wanita. Kalau sekarang wanitanya cantik-cantik ya, rambutnya panjang terurai. Kalau di tahun 2070 ya mau ada air di mana ya kan, itu botakin aja. Ya, jadi air itu berguna banget. Ya, makanya terkait air kita harus hemat. Ya, terus juga lingkungan. Pak Mamun, punya tolong bisa di sebelah sini nggak? Biar bisa. Oh ya, kalau sudah sini. Duduk aja duduk. Bilangin. Jadi sebenarnya yang lebih terang saya. Ya, tuh, ini seperti di pelabuhan ya. Jangan sampai ya kita mengalami ini unsurnya udah unsur kiamat apa ya, seperti ini kekurangan air Masya Allah. Jadi ojolnya karena rumah kaca sendiri ya, terus pencemaran sungai ya, siapa yang suka buang aja di sungai itu pencemaran banget itu. Surya masih Pak. Salah satu yang penduduknya masih sempat terjaga Pak. Ada makanan yang meningkat. Sistem itu harus terjaga. Jadi amin ya kita mengalami ini pemanasan. Mungkin teman-teman pernah melihat bilang di tanah apa kekurangan air segala macam. Air itu lebih mahal dari emas. Ada kata-kata seperti itu? Ada. Benar itu? Benar. Emas 1 gram berapa? Ada balik. Bukan manfaatnya Pak. Apa itu? Tapi manfaatnya. Manfaatnya? Emas ada manfaatnya enggak? Ada. Buat beli air? Kurang Pak. Kurang. Air lebih mahal daripada emas. Ya, benar-benar air itu ya. Makanya kalau ada air nih, kita suka minum, beli di apa? Di Aqua. Walaupun saya nggak boleh kita berapa air mineral. Siapa yang nggak pernah habis minumnya? Siapa yang nggak pernah habis? Di depan banyak tuh. Jadi hati saya sangat miris banget. Kok masih haus kayaknya. Kalau saya minum aja nggak enak kan punya orang. Jadi air itu kalau bisa ya, kalau kita beli ditakar ukurannya. Kalau memangnya ukuran kita 1 galon ya kita bisa 1 galon. Kalau 1 botol ya 1 botol, 1 gelas. Jangan sampai kita membuang air ya, kan air seperti emas. Sekarang air mineral itu mahal, lebih mahal daripada bensin. Bensin 1 liter 10.000. Itu 1 liter berapa sekarang? Hampir sama Pak. Padahal kita tenaga yang punya juga. Alhamdulillah ya. Tapi bisa diminum ya udah. Ya. Next. Tuh. Ini kira-kira di mana? Kalau saya lihat dari bejananya itu memang dari India ya.
Ini Bang Ade. Thomas. nyari akhir ya kan. Masya Allah. Tuh, anak siapa? Itu beres. Tanya nih. Berharga banget kayak maka saya bilang tadi. Kayak gitu Pak. Ya, jadi habiskan. Ya. Apalagi saya kerja. Kalau teman-teman di LA2, saya lihat, saya kan kalau pulang kan terakhir dulu saya cek ya kan air ramuan sih kan sayang banget ya. Minum. Enggak, yang ada di ya, tuh. Ampun, nama siapa lagi ini? Ya Allah, sungainya udah kotor banget. Ya, tapi alhamdulillah kita kayak tadi air sungai tadi ya, walaupun di atas LWC sedikit tetap jernih. Persija satu aja ya. Enggak sabar pengen ini. Biasa aja. Bisa aja. Nggak sabar. Nggak ada yang lebih gede. Gede nih amplopnya nih. Beres. Langsung ke tong sampah. Ya. Seharusnya terus Kaisang itu motivasi. Langsung ke tong sampah. Nih. Tong sampah. Pertama ya. Jenis-jenis kategori sampah. Oh iya. Kategori sampah di PCR. Ingat, di PCR ada 2 kategori. Kalau menurut saya ada 2 kategori. Non organik sama organik di PCR. Ini konsegi plus D3 seperti itu. Saya lihat di sini. Kita lihat di sini. Tong merah. Iya. Apa itu? Apa warna merah? Kalau tong merah itu saya ingat PKW-nya merah. Jadi kategori pembuangan sampah ya seperti ini. Jadi non organik, organik dan B3. Saya masih ingat. Saya ada pertanyaan ya terkait sampah. Ingat ya. Jenis-jenis sampah. Ya, jenis-jenis sampah. Lihat gambar-gambar sampah. Ya, lumayan satu upload. Ya. Pak, mau ada hadiah yang dua. Pusat udah dulu. Saya tahan dulu ya. Biar adil. Anjay ini semua materi apalagi saya itu terakhir. Ya, oke. Nanti untuk mungkin saya nggak mau banyak yang menerangkan tadi. Saya kalau menerangkan tadi paham perasaan saya waktu di dari sama KMS itu udah ngebul, udah bete banget. Makanya ada sedikit seling-selingan terkait ini. Tapi kalau pahami juga dari tadi arti sistem, arti manajemen puncak, ya, terus tentang tadi fungsi air itu, walaupun saya ada bercanda, saya rasa harus masuk ke hati, ya. Yosi udah jadi gua langsung diminum habis. Ya, nanti ada proses. Dengan proses itu Pak Ilyas dikasihnya proses itu jam berapa? Setelah share. Proses itu digunakan untuk nanti jika ada audit lingkungan itu suka ditanyakan
Ya ditanyakan apakah anggotanya sudah ada training tentang lingkungan 14.001. Pernah? Pak Ade ya? Tidak pernah ya? Pernah kan? Ini makanya foto saya waktu harus ada tadi ya? Ada? Tadi siapa itu? Oh, nggak termasuk. Ya, makasih atas waktunya yang diberikan oleh panitia. Mudah-mudahan walaupun kebanyakan lawak ya sesuai request, tidak boleh tegang. Saya training malam ini, maka saya agak sedikit guyun-guyunan. Mudah-mudahan bisa masuklah teman-teman terkait masalah sampah, lingkungan, terus sistem manajemen ISO 14001, walaupun hanya segelintir ya. Nanti kalau lebih pengen tahu kan materi sudah ada, silakan baca-baca. Ya, terutama yang belum mendapatkan baca-baca juga. Khawatir nanti pas ada audit dari eksternal CPIC yang di lapangan ditanya, nggak bisa jawab, itu malu-malu. Kita lihat nilainya bagus, menjadi bisa jawab. Ya. Seperti itu ya. Makasih atas waktunya. Saya tutup training tentang assessment ISO 401. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ma'mun atas materi tentang ISO 14001/2015. Semoga rekan-rekan semua bisa memahaminya. Sekali lagi untuk post-test ini, walaupun materinya sudah selesai disampaikan, untuk jawabannya masih saya tunggu ya. Ini untuk nilai yang di bawah 70, mohon untuk mengisi kembali karena hasil dari post-test ini akan dijadikan evidence ketika ada audit ISO 14001. Untuk itu mohon kepada rekan-rekan untuk bisa mengisinya. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Hartono terkait manajemen waktu. Kepada Bapak Hartono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di tengah Allah SWT dan keadaan sehat. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada malam hari ini saya akan sedikit kita berbagi tentang bagaimana kita mengatur waktu atau manajemen waktu. Karena waktu itu sangat penting sekali bagi kita. Ya. Lanjutkan Pak. Jadi apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan. Ya. Kalau kita bisa mengatur waktu dengan efektif, itu berarti manajemen waktu kita adalah sangat bagus. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik, memiliki waktu yang cukup, menghindari stres dan kecemasan serta bekerja lebih cerdas. Jadi teman-teman, kalau kita seringkali kalau kita mensual kita tidak bagus, kita akan sering stres kan. Ditunggu umumnya yang PO kita nggak sesuai tepat waktu, berarti kita sampai rumah pun kepikiran. Ada yang barang telat, kepikiran. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, bagaimana kita mengatur waktu itu agar kita kerja kita lebih efektif lagi. Dilanjutkan. Mengapa kita perlu mengolah waktu ya? Jadi saya bicarakan tentang pentingnya waktu tersebut. Next. Ya. Kalau
yang pertama adalah kenapa waktu itu sangat penting, yaitu waktu tidak bisa diulang. Waktu itu tidak bisa diulang. Pertanyaan saya tentang waktu, apa yang paling jauh? Dalam diri apa yang paling jauh? Ya betul Pak. Jadi yang paling jauh adalah masa lalu. Karena masa lalu itu tidak bisa diulang, tidak bisa kita kembali ke waktu yang kemarin. Waktu yang tadi pun kita tidak bisa diulang lagi. Maka itulah waktu itu sangat penting ya. Setiap detik itu selalu berharga. Kemudian ada yang mengatakan adalah waktu itu seperti pedang. Kalau dalam bahasa Arab waktu kasih ya, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan, kita akan tergilas oleh waktu tersebut. Kemudian waktu adalah peluang. Jadi waktu adalah peluang kita untuk melakukan sesuatu, melakukan amal ya. Kalau dalam Islam ada namanya surat Al-Asr ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Jadi karena pentingnya waktu itu, kalau dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan waktu. Jadi Allah itu kalau bersumpah dengan sesuatu yang pasti yang sangat penting, tidak mungkin bersumpah dengan hal-hal yang istilahnya tidak sia-sia. Dan dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah itu menggunakan bersumpah demi waktu. Contohnya adalah selain wal asr demi masa, ada wal lail demi malam, wal nahar demi siang dan lain-lainnya. Itu kan membuktikan bahwa waktu itu sangat penting bagi kita. Dilanjutkan. Bagaimana agar kita bisa mengatur waktu dengan efektif? Yang pertama adalah kita membuat list ya, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita menjadi kerjakan itu apa aja. Maunya list kerjaan kita. Kalau mungkin Pak Ilyas ya di pabrik ada list harus apa itu mengupdate rate ke supplier, ada harus meminta feedback dari supplier terkait quotation, kemudian harus apa itu menginput kapan supaya tadi untuk input harga di sistem tidak salah. Jadi kita harus membuat list. Jadi pekerjaan kita itu apa saja ya, pekerjaan kita apa saja kita list. Kadang-kadang kalau kita tidak membuat listnya, namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa, sering lagi kita lupa ya. Jadi kita membuat list apa yang akan kita kerjakan. Selanjutnya kemudian membuat skala prioritas. Jadi kita memprioritaskan apa yang harus kita kerjakan lebih dahulu, mana yang belakangan. Jadi prioritas mana yang urgent, mana yang tak urgent. Jadi kita harus bisa memilih mana yang harus tenggat waktunya yang sudah mepet, mana yang belum. Harus kita membuat list yang prioritas. Lanjut Pak Genyas. Kemudian melakukan penjadwalan. Jadi setelah kita membuat list, kemudian kita membuat jadwalnya. Ini kita akan harus selesaikan kapan. Makanya ini harus setiap tanggal 5, ini setiap tanggal 10 dan lain-lainnya. Ini harus kita melakukan penjadwalan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian melakukan delegasi ini mungkin kalau kita sebagai pimpinan kerja ya, sebagai leader dan sebagainya, harus kita bisa mendelegasikan pekerjaan ya yang kita terima ya. Jadi jangan semua pekerjaan kita keep sendiri, kemudian kita nggak bisa mengerjakan, harus kita delegasikan ke orang lain. Atau juga memang kita sebagai sebuah tim, mau di sourcing atau di apa itu di local processing, ketika ada yang nggak masuk ya, atau yang makanya di dalam processing itu kalau dari sekarang mohon ya ada diputar-putar, tujuannya kan ini adalah bisa didelegasikan pekerjaan kita, jadi tidak monoton itu saja
ketika ada sesuatu yang tidak masuk kita dijelaskan ke yang lainnya. Kemudian kita harus memprediksi gangguan-gangguan yang akan datang terhadap pekerjaan kita. Ini harus kita perkirakan juga dengan kita atasi. Dan yang terakhir memanfaatkan waktu yang luang. Jadi seringkali kita di processing ini pekerjaannya nggak seperti di produksi ya. Pekerjaannya ada jam-jam, ada hari-hari situ, ada hari-hari yang mungkin agak longgar ya. Ini mungkin kita siasati, kita banyak bisa belajar, kita bisa banyak mungkin kita siapkan formnya agar nanti ketika kita sudah ada tenggat waktunya, sudah deadline-nya, kita bisa mengerjakan dengan tuntas ya. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan supaya sukses mengelola waktu. Yang pertama adalah memotivasi diri kita sendiri. Ya, jadi yang bisa tahu karakter kita menunjukkan diri kita sendiri. Kalau kita sebagai pimpinan kerja itu misalnya ya cuma mengatakan sebenarnya yang paling kuat ya, memberikan perubahan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita istilahnya, kalau kita dorong, yang dorong itu apa itu? Kalau remnya masih direm ya kita mendorongnya berat gitu. Kalau masih direm, kalau kita sendiri mau maju, ya kita tinggal itu sudah akan maju dengan sendirinya. Jadi ada kita memotivasi diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah komitmen yang kuat ya. Tanpa ada komitmen, semua pekerjaan itu akan nilainya ya, namanya tidak komitmen ya akan apa ya, seadanya, tidak akan kita semaksimal mungkin. Jadi kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin kan, komitmen yang kuat. Dan kemudian take action, langsung go gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Dan mungkin saja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen waktu. Mungkin dari saya yang saya sampaikan seperti itu. Ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan ini ada hadiah juga ini. Ada dari Pak Mamun ini. Pak Mamun. Ya. Satu doang, Pak. Nanti ada lagi. Yang di kantong. Yang di kantong, Pak. Kanan kiri. Kanan kiri ya. Tangannya siap-siap. Ya. Tangannya siap ke atas nih. Ya. Tadi pertanyaannya yang pertama, amplop dulu. Jadi sebutkan apa ya pentingnya waktu. Ada 3 tadi. Ada 3 pentingnya waktu apa tadi? Mengapa waktu itu sangat penting? Ya. Boleh lagi ya? Ya. Tadi pertama udah dapat. Yang lain lah. Coba Aurel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aurel dari IPC, Indonesia IPC Konsumsi. Jika saya membuat pertanyaan Pak Tono, jawabannya yaitu waktu tidak bisa diulang, waktu itu pedang bermata 2, lalu yang terakhir waktu adalah ruang. Oh iya betul. Jadi nggak ada mata duanya Pak Tono. Tadi nggak ada mata. Nggak apa-apa lah. Mata itu makin terbatas. Foto. Ayo. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Kemudian ini Mas Adi kartu saya ada nih. Kartunya kan ada 2 aja. Pertanyaan apa itu agar sukses mengelola waktu? Apa tadi ada 6 katanya list
bisa dipersilakan. Ayo ya tadi. Pertanyaan tulis apa itu? Benar. Jadi kiat-kiat agar kita bisa sukses apa itu mengelola waktu. Ya, pasar. Ya. Pertama membuat prioritas, membuat schedule, sama membuat basic order. Oh iya, otomatis ya. Benar. Langsung aja nih. Terakhir nih. Tinggal satu lagi. Iya. Belum Mas Kaisar nih. Tadi di slide terakhir itu apa itu bagaimana kita sukses mengelola waktu. Kita bagian kiat-kiat apa kiat kita apa itu sukses mengelola waktu tadi. Bagaimana agar kita sukses mengelola waktu tadi yang 3 terakhir tadi. Belum tadi ya? Bisa ya? Ingin jawab kan ada 3 ya Pak ya? Iya. Yang pertama itu motivasi diri, komitmen yang kuat. Harus 3 nih, harus 3 nih. Harus 3. Memanfaatkan apa yang kita lakukan. Iya. Bukan. Yang ketiga bukan. Jadi salah. Satu dua. Satu lagi. Action. Oh ya benar. Foto dulu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun sedikit bisa bermanfaat dan juga bisa mengingatkan diri saya pribadi, karena memang ya sangat sesuatu yang sangat penting yang waktu ini akan membuat kita sukses atau enggaknya adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hartono atas materinya. Semoga Oke, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Eki, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya, dari saya selamat malam semuanya. Pak Yusman, bangun Pak Yusman. Tadi waktu ada berapa kata Pak Hartono? 3. Emang ada 3? Perasaan nggak ada pertanyaan itu. Ya, dari saya ingin menyampaikan, saya duduk aja lah. Soalnya ketinggian. Ya, dari saya adalah ingin menyampaikan sedikit tentang namanya kreatif. Nah, kreatif, inovatif, perubahan itu pada hasil akhirnya. Jadi kreatif itu nanti dasarnya ada di keseimbangan otak. Ya mungkin dulu kalau yang udah sering training atau kita sering kumpul-kumpul, ini mah nggak jauh dari keseimbangan otak kiri sama otak kanan. Ya kurang lebih sama seperti itu. Ya jadi ini adalah moto kita hari ini. Jadi mengukir kenangan, membangun masa depan. Nah gitu ya. Jadi yang pertama
kenangan apa sih yang pengen kita ukir nih sekarang, gitu kan? Oh, kenangan yang positif, kita bisa bareng-bareng, bisa kerjasama, bisa saling mengenal. Nah, terus di sini juga next, yes. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan adalah filosofi perusahaan dari Nippon Seiki. Nah, ini dasar dari Nippon Seiki. Ini dipakai di seluruh Nippon Seiki Group. Nah, ini berat banget nih. Saya aja ngartiinnya aja susah banget nih. Saya perlu bantuan nih kayaknya nih. Bantuan siapa ya? Asli. Tolong ini bacanya artinya apa nih bahasa Indonesia aja nih. Nah, maju Bi. Itu yang atas tuh. Itu purpose itu artinya apa tuh? Asli. Purpose itu jadi purpose itu berkontribusi untuk keamanan dan keberlangsungan masa depan. Ya. Itu ya. Jadi tujuannya untuk filosofi Nippon Seiki, Asbi terima kasih. Ya. Udah dapat amplop ya? Oh ya udah kalau gitu. Terus ini tujuannya adalah Nippon Seiki itu berkontribusi untuk keamanan dan juga keberlanjutan atau keberlangsungan masa depan. Terus visinya adalah menciptakan ini bahasa Indonesia-nya apa? We generate harmonious interface connecting the world and people. Ya itu. Ada apa nih? Interface itu apa ini? Oke, gagal. Kantong kiri ada berapa duit kantong kiri? Kiri. Kosong. Jadi visinya adalah kita membuat keharmonisan antara dunia atau dunia dan juga orang. Nah, terus misinya adalah memvisualisasikan yang tidak terlihat, gitu. Terus value-nya adalah ada beberapa value. Salah satunya yang nomor 1 adalah inovasi. Nah, yang kita bahas hari ini adalah mengenai inovasi. Inovasi itu tercipta karena ada apa tadi yang pertama? Kreativitas. Jadi yang pertama adalah kreativitas. Nah, kita akan main game kreativitas sekarang. Nah, Pak Surya minta tolong dibantu. Terus ini kita jejer jadi 4 baris. Nah, maju ke depan 4 baris nih. Coba hitung. Tuh, Pak Dwi sama PNS nggak usah itu berarti ya. Pak Ade, hitung sampai 4 terus balik lagi 4 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu lagi. 1, 2. Ini siapa nih? Ya. 3, 4 dulu. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, Nah, yang 1 paling depan, yang 2 belakangnya, yang 3 belakangnya, yang 4 belakangnya. Oke. Yang 1 paling depan, baris. Nah, ditaruh paling kanan, sama spidolnya 1. Nah, taruh paling kanan. Kasih jarak dikit buat nulis di kertas. Nah, di sebelah kanan aja, 1 lah, 1. Satu, kasih Zul 1 kertasnya sama pulpen apa spidolnya 1. Oh, banyak ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nomor 2, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Pas berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 baca. Oke. Kertasnya taruh di masing-masing sebelah kanannya, terus dicobain dulu itu spidolnya udah nyata apa belum. Jadi gamesnya adalah gini. Nah, gamesnya adalah gini. Nanti saya kasih waktu itu 5 detik saja, saya timer. Nah, ini permainan kreatif. Dari sebelah kanan itu gambar, tolong di kertas itu digambar gambar apa aja nih yang menurut bayangan Anda gitu kan, gambar itu kira-kira bagus, kecuali gambar gunung, jalan dan sawah. Jangan gambar itu. Objeknya boleh banyak, nggak apa-apa, bebas pokoknya, mau objek apapun, mau kendaraan, mau luar angkasa, mau hewan, mau pokoknya apa aja kecuali gunung, jalan, sawah, kecuali itu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, targetnya nanti kertas itu akan bergilir dari nomor 1 Pak Ade, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih waktu Pak Ade itu 5 detik, nanti 5 detik, 5 detik, 5 detik, 5 detik. Kalau saya bilang stop, misalnya grup nomor Pak Ade, urutan Pak Ade, stop, berarti stop. Stop dulu, geser nanti kertasnya. Nah itu tolong digambar, dibayangin dulu nih sekarang mau gambar apa ya yang kira-kira ya terserah. Yang penting nanti pas sampai di sana kertasnya penuh, nanti ada tim penilai dapat hadiah. Sekarang dicobain dulu itu spidolnya udah nyata belum? Oke? Ada yang nggak paham? Gambarnya satu grup satu gambar apa macam-macam gambar? Satu grup nanti jadi kertas satu lembar itu nanti jadi gambar apa? Gitu ya. Paham kan? Jadi grupnya deretan barisnya si Ade Ilham, Surya, Pak Solikun, Pak Tono, itu saya kasih waktu 5 detik. Stop. Geser ke sebelahnya gitu. Ini kalau udah stop langsung gambar apa? Kalau stop ya berarti stop. Stop. Jangan diapa-apain. Intinya bikin coretan ya Pak ya, coretan berupa gambar gitu ya. Jadi sisanya dalam 5 detik. Bikin gambar berupa coretan. Ya. Selesai 5 detik, stop. Udah jadi misalnya Pak Ade mau bikin gambar, jadi dia bikin gambar apa 5 detik pokoknya selesai. Ya. Itu orang sebelahnya. Nanti setelah ke orang sebelahnya nunggu apa lagi. Stop. Berubah apa ya? Nunggu apa, jangan langsung dilanjutin ya. Kalau saya bilang stop, berarti stop gitu. Oke? Jangan itu jangan kong kali kok gitu gambarnya. Ada itu terlalu mundur. Harapannya sampai pojok itu gambarnya udah lengkap. Oke, ada yang kurang paham? Paham semua ya? Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi ini bukan gambarnya harus bagus terus alter dapat nilai bagus gitu, enggak. Ini cuman buat melatih kreativitas. Oke, siap? Belum? Baru siap? Kalau saya bilang mulai, baru mulai. Mulai. Stop. Oke, udah. Geser kertasnya ke sebelahnya, geser. Oke. Siap. Udah siap. Mulai. Stop. Kertasnya geser ke sebelahnya. Jangan diskusi.
Oke, silakan mikir, jangan digambar. Udah siap? Oke. Mulai. Targetnya kertasnya penuh. Stop. Kirim kertasnya ke sebelahnya. Ya. Oke. Udah paham ya? Udah dipikirin? Oke. Mulai. Stop. Geser kertasnya ke sebelahnya. Oke. Oke, udah? Siap? Start, mulai. Stop. Geser kertasnya ke sebelahnya. Belum mulai. Oke, siap? Mulai. Stop. Ya ada apa-apain. Oke, gambarnya udah jadi. Kirim ke nomor 1 gambarnya. Nah, kirim ke nomor 1. Oke. Yes, Mik kasih ke Pak Artono. Mik, tolong kasih ke Pak Artono. Pak Artono, tolong ceritakan itu gambar apa? Nah, Kalau ini sih maksudnya mau gambar mobil ya. gambar mobil. Oh, gitu. Oke, kasih lihat ke yang lain. Oke. Pak Solikul, silakan tunjukkan gambarnya. Nah, gambar apa itu? Ikan di lautan, Pak. Ikan di lautan. Coba lihat. Oh ya, ada ikannya. Ikannya kenapa di atas? Oh ya, oke. Surya, sekarang. Tunjukin gambarnya. Nah. Ya, tangan. Ini gambarnya gambar orang sedang mancing di laut. Ini orang nih. Ya, oke. Sekarang yang nomor 1, tunjukin. Gambar apa itu? Itu gambar bunga, gambar bintang, atau gambar apa? Ini gambarnya ceritanya bunga di dalam pot. Bunga di dalam pot. Oke. Sekarang saya nilai itu yang paling penuh gambarnya. Oh, penuh semua. Sementara Sri. Oke. Nanti ada lagi. Oke, sekarang kita udah tahu ya. Jadi ketika orang nomor 1 itu punya maksud, artinya dari pucuk yang atas itu punya maksud. Ini maksudnya, ini Pak Ade bener nggak pas lagi awal itu maksudnya tuh kayak gini? Pak Surya bener maksudnya? Pak Surya itu, Pak Artono juga bener dari awal tuh maksudnya Pak Artono pengen gambar mobil. Enggak tikus kan. Terus, artinya ketika kita ngasih arahan dari awal, kalau kita ngasih arahannya pun sebenarnya udah kebayang sketsanya, itu yang lainnya itu bisa terusin sampai gambar itu benar-benar jadi. Padahal tadi kan 5 detik itu cepet banget ya. Tapi sampai sana tuh bisa jadi ada orang mancing. Padahal yang cewek-cewek sama tante garis gambar semua. Nah, itu artinya apa? Artinya apa? Artinya
instruksi dari orang nomor 1 sampai orang nomor 6 itu bisa terjalankan. Nah itu yang kita inginkan ketika kita dalam bekerja. Walaupun kadang-kadang instruksi dari awalnya itu ada yang kurang jelas, kan gambar dari awal itu nggak jelas, ini gambar apa sih? Tapi kita bisa kreatif, kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita karena kita frekuensinya itu udah hampir sama, sehingga yang diinginkan itu bisa sesuai. Nah itulah yang kita inginkan di grup PCR ini, gitu ya. Oke, jadi gambarnya nanti kita pajang di Komisi gitu ya. Di foto aja mas, di foto. Boleh dikasih nama grupnya, nanti kita pajang. Nanti habisin waktu, waktu saya udah tinggal 20 menit lagi. Nah, itu nanti itu buat kenang-kenangan kita bahwa kita itu udah bisa ngukir kenangan. Gambarnya nggak jelas dari awal sampai ujung, tiba-tiba udah jadi clear atau jadi jelas gitu ya. Oke, itulah tujuannya kita di sini, sehingga masih tadi. Nah, tujuan ini adalah kita membuat filosofi supaya semua image-nya itu adalah sama. Makanya filosofinya itu adalah sama supaya misi dan value-nya juga bisa terlaksana. Nah, kalau pada intinya kalau kita itu adalah tujuannya ada di inovasi kalau kita, terus juga komitmen terhadap kualitas di nomor 2 itu yang di group value, terus juga people friendly itu berarti secara perorangan atau horizontal, terus juga earth friendly atau ramah lingkungan, ramah bumi sama ramah orang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Jadi udah tahu ya. Jadi filosofinya filosofinya Nippon Seiki secara keseluruhan dari Nippon Seiki Group adalah seperti ini. Jadi pada dasarnya tujuannya adalah berkontribusi untuk keselamatan dan juga keberlangsungan atau keseimbangan keberlanjutan masa depan. Gitu ya. Jadi udah diingat gitu ya. Terus kalau kita adalah kita ciptakan inovasi. Oke, next. Nah, next ini adalah yang selalu saya sampaikan ketika membahas adalah keseimbangan otak kiri dan juga otak kanan. Jadi otak kiri itu urusan matematika, bahasa, menulis, membaca itu otak kiri. Dan kebanyakan kita itu kalau bekerja itu pakainya otak kiri, ya kan? Ngitung basic order pakai otak kiri, ya. Terus apalagi tuh menulis pakai otak kiri. Tapi urusan kreatif itu ada di otak kanan. Tapi kalau teman-teman semua ini udah pada kreatifnya itu udah pada kelihatan. Contohnya, yang pertama, local purchasing itu ada improvement terkait yang tadinya PO nggak bisa terlihat atau outstanding nggak bisa terlihat jadi bisa terlihat. Itu back itu. Nah itu ada di mission tuh. We visualize the invisible. Nah, itu local purchase. Import purchase juga basic order yang tadinya ketik satu-satu itu diketik dimasukin angkanya, sekarang udah pakai formula, ya kan? Abdul pernah ngerasain basic order ketik satu-satu dari forecast? Pernah ya? Berapa lama butuh waktu? Lama kan? Sekarang 2 jam 3 jam ya. Oh, waktu sebelumnya? 2 hari 3 hari, jadi 2 jam 3 jam. Kan jadi lebih cepat ya kan. Terus sama Exit juga ada improvement terbaru. Jadi bidding forwarder ya, Didik ya, Ibu Faria ya, Bu Sendari ya, bidding forwarder. Terus juga general purchase juga ada yang tadinya PO-nya bukan pakai SAP ya, sekarang pakai SAP udah langsung generate kalau buat masukin ke
accountingnya. Nah itu sebenarnya itu next Pak Guru. Itu sebenarnya itu ada di kreativitas. Artinya kreativitas itu adalah kita mengubah hal yang tadinya sulit, hal yang terbiasa menjadi hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita ngelakuin pekerjaan itu udah biasanya begini, ya udah begitu-gitu aja. Tapi yang terpenting adalah kita perlu kreativitas. Nah kreativitas itu kalau otak kanan itu kan ada olahraganya ya. Nah udah pernah kan jempol sama kelingking udah pernah ya. Nah coba jempol sama kelingking. Coba contohin. Hasbi udah tadi. Siapa ya? Rita, kamu sini. Kamu belum pernah kan jempol kelingking? Ya belum pernah ya. Nah, kamu itu jempol sama kelingking, ya kan? Terus kamu rubah kelingking sama jempol kanan kiri. Oke. Nah, mana? Ayo. 1, 2, 3. Iya kan? Nah, itu adalah cara untuk melatih pemanasan otak kanan supaya kita lebih kreatif, gitu kan? Nah, coba Aceh sama Rita di sini berdua, ya kita contohin nih. Oke, yang lain lihat nih. Oke, 1, 2, 3. Ya. Coba pelan-pelan aja, pelan. Ini latihan ketukan saya. Nah, oke pelan. Belum diketuk, jangan berburu. Ya, oke, tenang. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Oke, lepasin tangan. Siap-siap. Oke, dengerin ketukan. Berubah. Kalau saya ketuk berubah posisinya. Berubah posisinya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kita itu perlu melatih. Oke, terima kasih Pak Abdul sama Bu Rita. Kita tuh perlu melatih otak kanan kita supaya otak kanan kita itu cara berpikirnya selalu seimbang. Nah. Maju. Ini dapat nih. Kalau bisa saya kasih nih. Kalau bisa nih. Kalau nggak bisa ya Pak Ade kasih ke saya. Oke, maju. Siapa yang mau melawan Pak Ade? Saya. Aura lawan Ade, oke. Diri aja diri. Jempol kelingking. Ya kameranya. Sini. Oke, kita latihan keseimbangan otak kanan. Oke. Ini menurut saya menggambarkan saya di tengah dan kedua orang tua saya gitu. Saya pengen membahagiain kedua orang tua. Oke, caranya itu buat pertama tuh lulus kuliah dulu, terus mungkin pekerjaan tetap atau bisa berangkat ke Jepang Pak. Oke. Jadi orang sukses dan memberangkatkan kedua orang tuanya. Amin. Kira-kira itu kamu targetnya apa? Nanti kamu nggak apa-apa. Ini kan baru awal. Nanti kamu kedepannya kamu improve lagi. Kamu targetin apa? Gitu ya. Oke. Dapat ini kita telusur. Susah nggak bos dihitungin? Susah. 10.000. Paling ujung 5.000. Sudah. Oke, sudah.
gimana caranya mencari pendapatan lebih. Nah, pendapatan lebih itu buat apa? Nah, di rumah. Nah, di rumah itu ya mungkin kan bisa dihitung atau gimana ya. Ya. Nah, untuk apa? Yang pertama tadinya memintakan. Ini direkam nih, siapa tahu kirim ke calonnya besok. Ada di sini satu nih. Oh, yes, boleh. Bisa. Oke. Kalau PNK cara mencapainya gimana? Oke. Cara pencapaian itu nabung, terus sama komitmen sama orang cewek. Ada lagi mau dijelasin? Cukup. Kapan? Ya kan namanya itu mungkin secepatnya di tahun ini. Tahun ini ya. Ini disimpan di pajak. Kalau tahun ini nggak berhasil, waduh. Oke. 3 bulan lagi loh, Sur. Sekarang, ini belum kasih duit. Masih 10.000. Lumayan lah. Jangan dilihat duitnya, jangan dilihat nilainya. Tapi keberanian maju ke sini. Betul, Oke. Duit pajak aja di itu. Oke, Randa apa nih? Ini gambar rumah, Pak. Rumah, oke. Rumah. Terus saya mau bikinkan kopi di atas. Di lantai 2 dibikinin, Pak. Apa tuh? Lantai 2. Di sini tempat kopi saya nanti. Terus di bawah itu taman. Teman-teman boleh kopi juga di situ. Nggak boleh, Pak. Ada PC dan Kopi ada satu lagi. Nah, ini ada di bawahnya ada taman. Namanya buat apa itu? Namanya buat istri saya. Oke. Istri mana nih? Kenapa di rumahnya Pak Randa itu pengen ada tempat kopi, ada pengen ada taman? Kenapa? Pertama, ya kalau misal kita kerja gitu kan pusing kan, biar nggak oleh kan pulang kopi dulu. Nah, gitu ya. Tadi yang pertanyaan Pak Surya itu bisa diterjemahkan di sini ya. Nah, gitu ya. Terus gimana caranya? Oke, Pak. Oke. Seneng nih yang semangat ini nih. Ini cara pencapaiannya yang pertama adalah topa pasrah. Caranya utang, boleh utang, tapi yang penting bayar. Oke. Terus ada lagi? Yang kedua, rajin menabung dan banyak ini OTK ya. Awas ya, nanti kalau pegang air, ya. Oke. Nah, ini minggu depan kan ada tamu tuh dari HMSI. Ya, kan banyak PR. Siapa aja? Yang pasti pulang jam 6 nggak boleh. Oh iya. Oke. Terus ada lagi? Udah. Oke. Kapan kira-kira itu bisa terlaksana? Ini masalah kamu itu. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Oke. 2 tahun lagi baru minjem apa gimana? 2 tahun lagi udah jadi. 2 tahun lagi udah jadi. Oke, kita doakan semoga rumah dan tamannya Pak Randa nggak sampai 2 tahun udah jadi. Oke. Lanjut. Ada yang mau dengerin ya? Kalau nggak ada yang mau dengerin kompak. Oke, kita dengerin Pak Mamun. Coba Pak Mamun. Gimana Pak? Mungkin sesuai dengan umur ya. 40 biasanya kan kalau umur 40 itu kita harus mendekati yang Maha Kuasa. Kita harus selalu banyak beribadah. Masuk masjid ini ya kita harus selalu banyak beribadah. Masya Allah. Berarti sedekah masuk dong. Kali kantor gini. Sekarang bagaimana caranya? Oh ya tadi Rangga belum. 10.000. Ini semoga uang 10.000 ini 2 tahun lagi bisa jadi taman, bisa jadi, nah bisa jadi pohon. Oke. Jadi materai enggak?
yang namanya ibadah kan kita bersanding kepada Allah. Karena sebagian ada surga, ada neraka. Ingin juga dari surga dan neraka. Mau masuk mana? Seperti itu Pak. Oke, bagus ya. Ini bagus sekali. Jadi selain dunia, akhirat juga dipertimbangkan. Oke, kemudian semoga uang ini nanti bisa berkembang. Pak Mamun bisa bikin masjid. Amin. Pergi ke Mekah. Siapa yang tahu ya? Amin dong, amin. Yakin nggak uang 10.000 itu bisa bikin pergi ke Mekah? Insya Allah. Yakin Pak. Ini sedekah menawar sudah. Oke, ya cakep. Oke, semoga bisa terlaksana. Kapan Pak Mamun? Kapan kira-kira? Ya, gitu ya. Oke, terlalu semangat. Terus juga kadang-kadang kita manusiawi, kadang naik turun, timbang goyah, tapi tetap selalu semangat. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Mamun. Terakhir dari Nisa, coba dikasih lihat gambarnya. Ini gambarnya kan ada uang, terus ada baju, gantungan baju sama toko fashion. Nah, yang pertama kita ingin target sih tahun ini itu bisa mau menabung. Nah, mulai tahun depan saya akan buat kayak kecil-kecilan aja dulu Pak, fashion gitu, mengenai fashion karena saya kan senang fashion. Nah, kalau emang udah maju, saya ingin membuat toko fashion. Oke. Nanti teman-teman semua baru beli ya, baru buka langsung beli semua gitu ya. Bayarnya bisa nyicil katanya. Terus apa yang kamu lakukan supaya itu bisa terlaksana? Di sini saya menuliskan bekerja keras sampai mempunyai modal untuk memulai merintis bisnis dari kecil, mengangkat derajat orang tua saya. Oke, ya. Jadi sebenarnya itu keinginan-keinginan kita ini yang ditulis ini mungkin bukan keinginan sekarang, mungkin udah tahun lalu tapi nggak pernah terlaksana. Semoga dengan adanya catatan ini nih, walaupun gambarnya itu nggak tahu gambar seperti apa, ya semoga kita menjadi termotivasi lagi, gitu ya. Itu kapan nih? Sanggup nggak? Bisa nggak tahun ini? Bisa 2 bulan lagi loh. Kita toko fashion. Jadinya tahun ini. Kita dulu belum. Buat sponsor. Target untuk merintis fashion online itu awal tahun. Sebenarnya kan nikah akhir tahun. Awal tahun bikin toko fashion gitu tuh. Semoga berhasil, semoga lancar. Yang penting itu komitmennya, niatnya pokoknya dikekasin. Ya sudah jual gitar terus. Kalau nanti lupa, ingat-ingat lagi gitu ya. Oke. Dan uang tadi kamu dulu. Oh ya ini, saya kasih modal untuk toko. Ini yang lain 1 lembar, khusus Nisa saya kasih 2 lembar. Beda, gitu ya. Jadi percaya nggak uang 10.000 itu bisa jadi toko? Bisa, udah percaya aja yang penting. Yang penting niatnya, nanti uang 10.000 itu kamu tambahin sekian puluh juta. Bisa. Ya, gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan buat mereka semua. Oke, silakan kembali dulu. Nanti itu silakan difoto. Setelah difoto dikumpulin ke Ilyas. Besok hari Senin kita mau kasih di bundle supaya nanti siapa tahu 2 tahun kemudian Pak Rangga rumahnya udah keren. Wah gitu, punya nih catatan nih, seru juga nih waktu itu. Ya kan? Nah, Bapak Mamun jangan buru-buru dari dulu. Ya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang lain kira-kira mungkin hampir sama semuanya seperti itu. Itu adalah target dari kalian masing-masing.
silakan kalian berkreasi secara kreatif supaya target itu bisa tercapai. Ada tadi yang pengennya keluarganya bahagia, ada yang pengen punya pacar, pengen ini, pengen itu, pokoknya banyak dah pokoknya ya. Asmi udah selesai? Apa? Asmi, oke. Karena banyak haters yang request. Coba ditunjukin aja, tunjukin aku. Oke, apa artinya? Oke, nggak apa-apa. Semangat. Jadi kamu harus punya, siapa tahu cewek itu menjadi penyemangat kamu. Nah, kamu tinggal kamu bagaimana cara kamu gambar cewek kok kalau tangan atas doang sih. Yang lain tuh si Zul gambarnya mukanya, kamu malahan mukanya nggak ada. Pak Dwi mau gambar tadi motor ya. Ya semoga bisa terlaksana Pak Dwi. Jangan diribet-ribet. Kalau bisa besok terlaksana, wah, karena apa? Karena ini juga sebagai doa. Karena supaya doa kita siapa tahu dijabah. Oke, demikian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Yang pasti semoga kita lebih kreatif dan juga kita bisa lebih memanfaatkan otak kiri dan otak kanan kita supaya selalu seimbang, supaya kedepannya kita selalu bisa kreatif, inovatif untuk perubahan. Demikian, terima kasih, selamat malam. Sebelum ditutup, kita lihat dulu. Patens. Oke, saat ini kita lanjut ke Patens Turnamen. Di Patens Turnamen ini ketentuannya adalah 11 pindah lalu sampai 21. Ini turnamen pingpong. Jadi untuk yang pertama kita lihat untuk bagannya. Pertandingan pertama adalah Dini melawan Dwi. Yuk kita tolong dipersiapkan segera. Dini melawan Dwi. Dwi mana Dwi? Kita itu sampai 3 ya. Kalau belum datang langsung di WO. 1, oke. Juara 4 akan mendapatkan ucapan terima kasih. Che mu fa mi re,
bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Dengan nanti besok sudah mulai kerja lagi ya. Ya. Nah, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu dong. Pak. Lo nggak pernah ya? Gue cuma ingat gue pengen buat Ayo dah. Ya, anggota. Ya. Jadi 1, 2, 3. Paten. Langsung bukan 1, 2, 3. Paten. Oh, Ulangi lagi. Ya. Paten. Gitu dong. Yes. patens. Ya, yang mau cuti dari sekarang. Hah? Belum. Makasih. packingnya sesuai nama aja di packing. Itu foto.